Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya cintai dan saya hormati segenap seluruh warga SMKN 10 Surabaya dimanapun berada, dan pemirsa yang mungkin sekarang lagi live streaming di Instagram SMKN Smekten Surabaya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan siang hari ini, hari Senin tanggal 26 Oktober 2020, kita bisa hadir di majelis ini, di kajian ini dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Alhamdulillah. Kemudian tidak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada beliau junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menunjukkan kita dari zaman jahiliyah, zaman penuh kenistaan, zaman kebodohan, zaman yang penuh dengan keingkaran, menuju zaman yang penuh dengan cahaya, penuh dengan rahmat Allah, yakni ad-dinul Islam, yaitu agama Islam. Kenapa? Karena Islam merupakan agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan agama rahmatan lil alamin. Seperti tertera dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, Al-yauma akmaltu lakum dinakum atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Warga SMKN 10 Surabaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertemuan kali ini, kajian kali ini, yaitu kelanjutan dari pertemuan yang kemarin, yang mana kita membahas tentang fikun nisa dalam bab haid. Mari kita merefresh kembali, yaitu pertemuan-pertemuan sebelumnya, yang mana apa itu haid dan kapan usia wanita pertama kali mendapatkan haid, yang mana haid itu memiliki arti bahwa keluarnya darah dari rahim seorang perempuan, darah kotor dari rahim seorang perempuan, bukan dikarenakan sebuah penyakit, bukan dikarenakan proses melahirkan, tetapi merupakan sunatullah, hukum Allah, yang mana keluarnya itu pada waktu-waktu tertentu. Dan haid ini juga sebagai pertanda wanita menjadi baligh atau mukallaf, yang mana dia sudah bertanggung jawab, dia sudah mengemban yang namanya melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, memiliki kewajiban atas dirinya sendiri. Kemudian apa itu larangan haid, yang mana yang kemarin dibahas, yaitu pertama, orang yang mendapatkan haid itu dilarang sholat, kemudian juga dilarang puasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Sholat pun demikian, baik sholat wajib maupun sholat sunnah dilarang. Sholat dan puasa mempunyai kedudukan sama, yaitu sama-sama wajib, tetapi di sini ada perbedaan, yang mana kalau puasa itu ketika wanita haid dan
masuk pada bulan Ramadan, dia berpuasa dan dia mendapatkan haid, maka dia wajib mengqadha sebanyak puasa yang ditinggalkan. Tetapi ketika sholat, ya, ketika wanita itu haid, dia tidak wajib mengqadha sholatnya. Kemudian larangan berhubungan suami istri. Ini dilarang keras sekali ya ketika mendapatkan haid, dan menyentuh Al-Quran, membaca Al-Quran. Kemudian larangan berikutnya adalah beriktikaf atau berdiam diri di masjid. Kemudian yang terakhir adalah tawaf bagi umat Islam wanita yang melaksanakan ibadah haji. Dari larangan-larangan di atas yang sudah saya sebutkan, ada satu larangan yang masih jadi perbedaan pendapat ulama, yaitu larangan mencukur rambut, kemudian juga memotong kuku. Ini seringkali kita temui, dan ini setiap tahun, yaitu seringkali pertanyaan-pertanyaan ini muncul di masyarakat, dan jawabannya mungkin akan selalu sama. Ya, ulama itu berbeda pendapat dalam memandang larangan, ya, menyikapi antara yang memperbolehkan memotong kuku maupun memotong rambut ketika haid, dan ulama yang memperbolehkan memotong kuku dan mencukur rambut. Kemudian untuk kali ini yaitu membahas tentang apa yang bisa dilakukan ketika wanita haid agar tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang bisa dilakukan. Di sini ada 11 item yang bisa dilakukan seorang wanita ketika mendapatkan haid, tetapi dia tetap bisa mendapatkan pahala. Yang pertama adalah berdoa. Tidak ada larangan, ya, tidak ada larangan untuk seorang wanita ketika haid berdoa, karena berdoa itu bisa dilakukan setiap saat, setiap hari, kapanpun dan dimanapun. Berdoa minta pertolongan Allah, berdoa minta rezeki, berdoa minta kesehatan, apalagi berdoa yang sekarang ini lagi mewabah dan alhamdulillah sudah berkurang, ya, itu adanya bencana yang virus corona itu, ya, virus corona. Alhamdulillah sekarang sepertinya sudah sedikit meredah, ya, agak tenang gitu, ya. Itu kita tidak dilarang untuk berdoa, karena Allah berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya Allah, aku akan mengabulkan. Kemudian berzikir itu tidak saja dilakukan ketika kita sehabis sholat, dimanapun berada kita juga bisa berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, itu contoh ketika habis sholat. Apa arti berzikir? Berzikir itu adalah mengingat Allah. Ketika kita masak, kita melakukan aktivitas lain seperti belajar di sekolah, itu bisa kita lakukan. Ini sesuai dengan hadis riwayat Imam Bukhari bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, perumpamaan antara orang yang zikir pada Tuhannya dan yang tidak seperti antara orang yang hidup dan yang mati. Berzikir di sini mempunyai kedudukan sebagai ruh, ya, yang membangunkan ruh kita, yang mana dengan berzikir kita mengingat Allah itu akan tersirami, gitu, ya. Jadi perbedaan antara orang yang berzikir sama tidak ada perbedaan seperti orang yang hidup dan yang mati. Kemudian yang ketiga, mendengarkan lantunan Al-Quran. Jadi ketika ada orang membaca Al-Quran, kita dilarang untuk rame atau tidak mendengarkan atau berisik, ya. Kita
Karena dengan mendengarkan lantunan Al-Quran itu kita akan mendapatkan pahala. Kemudian yang keempat adalah beramal atau bersedekah. Bersedekah banyak sekali ya, tidak berupa material saja, misalnya mendatangi atau menyantuni anak yatim, fakir miskin, ataupun juga tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita yang kurang mampu, kita bantu. Tetapi sedekah itu bisa dengan senyum, ya kan? Bisa dengan senyum. Jadi ketika kita bertemu seorang, supaya bisa menyenangkan hati orang itu, atau supaya tidak timbul suudzon ketika bertemu seorang, hendaknya kita tersenyum. Kalau kita diam saja, misalnya cemberut gitu kan, pasti itu ada sebuah prasangka dari orang yang melihat kita, itu kenapa ya kok cemberut, jangan-jangan marah sama saya, jangan-jangan A, B, C, D. Nah, itu efeknya kurang bagus. Jadi lebih tersenyum itu adalah sesuatu hal yang paling gampang kita lakukan, ya, karena tersenyum adalah merupakan sedekah. Tinggal istilahnya seperti merilekskan mulut kita, ya kan, tinggal sedikit gigi kita buka, ya, bibir kita gerakan sedikit, ya, senyum. Selain kelihatan manis juga berpahala. Nah, luar biasa. Kemudian adalah mendengarkan tausiah. Mendengarkan tausiah itu bukan saja bisa saja melalui sosial media, bisa juga hadir ke sebuah majelis, bisa juga via radio, televisi. Banyak hal ya untuk mendengarkan tausiah ini sumbernya. Karena apa? Karena dengan mendengarkan tausiah akan menambah ilmu kita, terutama ilmu agama. Kemudian yang keenam adalah membaca dan mengamalkan Asmaul Husna. Hafal Asmaul Husna. Alhamdulillah. Coba diawali dari apa Asmaul Husna? Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, Al-Malik, Al-Qudus. Alhamdulillah, ya, kalau hafal. Itu terutama untuk yang perempuan, ya, perempuan yang sedang haid bisa melafalkan itu juga bernilai pahala. Wujud sebagai bentuk kita cinta kepada Allah. Nah, dengan kita membaca Asmaul Husna, kita selain mewujudkan cinta kita, membuktikan kita cinta kepada Allah, juga bernilai pahala. Kemudian menuntut ilmu. Nah, menuntut ilmu ini adalah bersifat wajib. Fardu kifayah apa fardu ain? Menuntut ilmu apa hukumnya? Fardu ain apa fardu kifayah? Udah kelas 12. Fardu ain, ya, kewajiban setiap muslim. Jadi bukan diwakili. Misalnya satu keluarga ada yang kuliah di Jepang, ada yang kuliah di Amerika, sudah itu saya tidak berkewajiban lagi, soalnya kakak saya sudah kuliah di sana. Tidak seperti itu. Karena menuntut ilmu kewajiban setiap individu. Kedudukannya sangat luar biasa pentingnya, karena dengan berilmu kita tahu dunia, kita tahu hukum agama, dari hukum yang paling kecil sampai dengan hukum yang besar, ya kan, dari hukum yang contohnya pipis itu najis, gimana cara membersihkannya, sampai dengan itu yang biasanya hukum-hukum dalam Islam yang masalah pembunuhan, ya, masalah syirik, masalah itu dosa yang besar. Menuntut ilmu ini juga kenapa begitu penting? Selain memperluas pengetahuan,